Puji Tuhan kita boleh bertemu lagi. Kalau saya sepertinya sudah lama sekali tidak ikut bergabung dalam ibadah Raya Minggu. Jadi memang suasana di sini luar biasa, masih penuh semangat. Berbeda ketika saya di gereja, karena kami jemaatnya tua-tua tidak sesemangat ini. Ya. Jadi saya senang sekali. Ya. Melalui setiap pujian penyembahan, sesuatu yang luar biasa, masih penuh sukacita dan semangat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya diberikan tema pada minggu pagi ini adalah karaktermu yang menentukan masa depanmu. Seringkali kita berpikir, ya, bukan hanya kita, ternyata dunia pendidikan di Indonesia masih berpikir bahwa bukan karakter yang menentukan masa depanmu, tapi IQ, intelijen, jadi pengetahuan. Selama saya dididik menjadi pelajar, ya, itu sepertinya kita hanya ditekankan tentang kemampuan intelektual. Apa-apa disuruh, ya semuanya harus menguasai. Ya. Tetapi ada sebuah buku yang saya baca, ya, tapi hanya sedikit saja. Ya. Dalam bukunya Emotional Intelligence, ya, ternyata yang menentukan keberhasilan seseorang bukan karena dia pintar, tetapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Ternyata ada sebuah kepintaran lagi, yaitu bukan intelijen, tapi emosional. Bahkan dikatakan dalam buku itu, emotional intelligence ini 2 kali lipat lebih menentukan keberhasilan seseorang daripada IQ. Dulu memang saya berpikir gitu, jadi ketika orang mau berhasil dia harus pintar. Dan puji Tuhan ketika itu saya SD tidak terlalu bodoh-bodoh banget, ya, tidak terlalu itu, jadi saya pasti berhasil kayak gitu. Kadang punya keyakinan. Ya. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu ketika melihat, ternyata tidak hanya pintar, butuh modal, butuh lain-lain. Di situ kemudian saya menyerah. Ya. Ternyata ketika SD kan taunya, kalau yang ranking 1, zaman dulu ranking 1, nilainya 10 semua, 9, 10, 9, 10, pasti akan jadi orang. Ya. Tapi setelah saya dewasa, setelah SMA, setelah baru melihat kenyataan. Ternyata nilai bagus tidak menjamin seseorang berhasil. Ya. Bahkan ya tidak terlalu menjamin. Saya sempat waktu itu, ya karena hanya mengandalkan itu tadi, ya Tuhan izinkan saya menjadi, ya bekerja yang di luar tidak semua, pasti orang tidak mau menginginkan itu. Saya bekerja, rencananya mau bekerja di mana-mana, tapi karena habis pikir ini bagaimana, saya harus bekerja. Ya. Karena kalau pintar saja tidak ada modal, hanya lulus SMA itu pun karena beasiswa percuma, ya, tidak bisa kemana-mana. Akhirnya Tuhan izinkan saya jadi pembantu. Ya, ternyata enak jadi pembantu, tapi tidak enak, ya pasti seperti itulah. Ya. Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saya sampai suatu saat. Ya, ada perubahan dalam hidup saya. Ya. Kepintaran, intelijen ternyata hanya memegang peranan kecil, ya. Tidak terlalu besar dalam keberhasilan hidup seseorang. Tapi kalau dalam buku itu justru IQ memegang EQ, kecerdasan emosional itu 2 kali lebih berperan daripada kecerdasan intelijen. Tapi kita akan melihat dari sisi firman Tuhan. Apa yang membuat kita berhasil? Ya. Kalau yang membuat berhasil itu hanya kepintaran, kecerdasan semata-mata, pasti kalian yang di sini yang nilainya kadang dapat C, dapat B2 saja karena kasih karunia. Untuk apa saya belajar? Untuk apa saya tetap di Kanaan? Tidak ada artinya. Karena pasti yang IP-nya 3,9, 3,8 yang berhasil. Sementara yang IP-nya 3,0 itu pun karena banyak pertolongan dan kasih karunia. Bagaimana masa depan saya? Ya, pasti di antara sini ada yang
IP-nya 3,9, tapi ada yang 2,9 saja itu sudah penuh kasih karunia. Karena memang dipaksa seperti apa ya, seperti itu. Tapi kita akan lihat bahwa yang menentukan masa depan kita tuh bukan sekedar nilai, tapi lebih dari itu. Kita membuka dari 1 Timotius. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Kita akan bangkit berdiri, kita akan membaca ini bersama-sama. Satu, dua, tiga. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Silahkan duduk kembali. Ketika saya membaca ayat ini, saya teringat sekitar 17 tahun yang lalu. Ya, saya sudah ada di Kanaan. Waktu itu kami praktek ke gereja lain. Saya satu gereja dengan STT lain. Ya. Ketika ditanya, Wahyu IP-mu berapa? IP saya 4,35 waktu itu, saya juga nggak tahu kenapa IP saya bisa 4,35. Ya. Tapi saya dapatnya gitu kan, masa saya ngarang sendiri IP, saya dapatnya 4,35. Terus orang itu menertawakan saya. Wah, STT-mu keren sekali, bisa ada IP segitu. Ya. Tapi saya waktu itu tidak sadar bahwa kalau IP itu yang itu standarnya 4,0 itu sudah tertinggi. Tapi tidak tahu kalau saya dapatnya 4,35. Tidak tahu asalnya dari mana. Ternyata dipakainya standarnya 4,5. Ya. Dia menertawakan saya. STT-mu luar biasa, tapi bukan luar biasa memuji, tapi dia ngejek. Mulai dari situ hati saya sakit sekali. Terus saya ingat firman Tuhan ini, ya saya pegang. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Itu 17 tahun yang lalu, sampai sekarang saya masih ingat. Itu menjadi dendam, bagaimana ya, menjadi motivasi dalam diri saya harus bisa. STT Kanaan harus bisa. Karena STT Kanaan waktu itu direndah-rendahkan, saya tidak terima. Tidak boleh seperti ini. STT Kanaan pasti jauh lebih bagus. Suatu saat itu belum kelihatan. Saat itu kita kalau pelayanan masih dianggap sebelah mata, oh STT Kanaan kayak gitu. Tapi puji Tuhan, sekarang sesuatu yang luar biasa terjadi ya. Anak yang merendahkan itu, ya STT-nya sekarang ya puji Tuhan kita lebih bagus ya. Karena apa? Saya pikir ya, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, tapi ketika kita direndahkan tidak boleh kita langsung menyerah. Ya. Ketika waktu itu misalnya saya langsung menyerah, oh iya ya STT Kanaan jelek, pindah sajalah. Tapi puji Tuhan saya waktu itu menjadi dendam dalam hati saya. Pokoknya saya terus berdoa, Tuhan jangan STT Kanaan direndahkan kayak gini-gini. Tapi puji Tuhan saya sudah bisa melihat hasilnya setelah 17 tahun, ya mungkin 15 tahun kemudian STT Kanaan mulai naik. Sesuatu yang luar biasa. Kita akan kembali kepada karaktermu lah yang menentukan masa depanmu. Dunia pendidikan, kita kembali ke dunia ya, ke dunia pendidikan. Ya. Di Indonesia masih mengedepankan aspek kognitif. Jadi yang dikejar adalah nilai dan hanya nilai. Sehingga kurang memperhatikan faktor karakter. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai memperhatikan ya. Sudah ada beberapa sekolah, mungkin di Kanaan juga sudah mulai, bahwa harus ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter sangat penting. Karena percuma kita memiliki nilai tinggi, sekolah berprestasi bagus, tapi orang-orangnya bukan orang yang berkarakter. Untuk apa? Ya.
Seringkali di kelas saya bilang, kalau pengetahuan itu mudah sekali. Kita dapat pengetahuan, misalnya saya ngajar psikologi pendidikan, itu kalian semua bisa dapat di internet. Kita belajar 10 menit selesai. Semua pengetahuan sudah ada di tangan kita. Tetapi yang penting ketika saya mengajar, ya, saya lebih banyak ceritanya. Saya lebih banyak kesaksiannya, karena saya berpikir bahwa karakter, nilai-nilai karakter, nilai itu harus ditekankan. Karena itu sesuatu yang sangat penting. Benar kalau kita nilainya bagus, memang itu sesuatu yang memuaskan. Tetapi tanpa karakter untuk apa? Sehingga banyak orang-orang pintar yang akhirnya karena tanpa adanya pendidikan karakter, membuat orang pintar tadi jadi bersikap sesukanya sendiri. Kita lihat ada Adolf Hitler, ya, seorang pemimpin Jerman. Dia orang yang luar biasa, pintar sekali. Dia bisa mengubah bangsa Jerman yang dulunya dijajah menjadi bangsa yang luar biasa. Tetapi karena karakter yang tidak baik, ketika dia memajukan hanya melihat kepada dirinya sendiri. Dia lupa bahwa ada orang-orang lain yang menjadi korbannya. Itu yang di luar sana. Yang ada di sini, di Indonesia, banyak tidak seperti itu. Oh, banyak sekali orang-orang pintar yang menyalahgunakan kepintarannya. Karena apa? Tidak memiliki dasar karakter yang kuat. Sehingga karena pentingnya karakter ini, Paulus menasehatkan kepada Timotius, kalau ini dalam konteks pelayanan, ketika Timotius diutus oleh Paulus, Paulus menasihatkan ini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Timotius usianya masih muda, dia diutus untuk melayani orang-orang yang mungkin secara usia dia lebih tua. Mungkin secara kemampuan juga lebih pintar dari Timotius. Tetapi Tuhan punya rencana lain atas Timotius, sehingga Paulus menangkap itu, sehingga dia menasehatkan ini. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Muda, saya menangkap bukan hanya bicara soal usia. Usia muda, usia tua bukan masalah itu. Tapi juga mungkin soal kemampuan, mungkin kemampuan Timotius masih muda, masih rendah. Mungkin ada yang lebih tinggi dari itu. Tapi Paulus menasihatkan, jadilah engkau teladan. Hendaklah engkau menjadi teladan. Haruslah engkau menjadi teladan. Menjadi teladan itu berarti dia harus lebih baik daripada orang lain. Tidak mungkin orang menjadi teladan tetapi hidupnya tidak baik. Kita tidak mungkin meneladani orang yang kita anggap sudah tidak baik. Pasti kita enggak mau. Saya suruh meneladani misalnya seseorang, ayo teladanilah dia. Kalau saya tahu dia tidak baik, untuk apa saya teladani? Orang yang saya teladani pasti orang yang lebih baik. Saya anggap dia memiliki kemampuan atau sesuatu yang lebih dari saya, maka saya akan meneladani. Paulus ingin hidup Timotius seperti itu. Meskipun dari sisi usia, dari sisi mungkin yang lainnya dia lebih muda, tetapi Paulus ingin Timotius menjadi teladan. Menjadi teladan dalam hal apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Ketika saya membaca ini ada 5 ya. Ternyata menjadi teladan apa? Pertama dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan dan kesucian. Saya tadi malam merenungkan ini 5 hal ya, 5 hal yang kita harus menjadi teladan. Ketika kita mau berhasil itu juga harus kita lakukan apa saja? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan dalam kesucian. Kemudian saya mencoba mengelompokkan ya. Ada sesuatu yang kelihatan eksterior ya, sesuatu yang kelihatan, dan interior, sesuatu yang di dalam. Saya membaginya perkataan dan tingkah laku saya kategorikan dalam sesuatu yang kelihatan. Karena apa? Perkataan pasti didengar orang ya. Terus tingkah laku atau perbuatan pasti juga dilihat orang. Itu saya kategorikan dalam sesuatu yang kelihatan.
kita harus menjadi teladan dalam sesuatu yang kelihatan. Kelihatan apa? Yaitu dalam perkataan dan tingkah laku. Kemudian untuk yang kasih, kesetiaan, dan kesucian, itu sesuatu yang ada dari dalam diri kita. Kasih, bentuk kasih bagaimana? Bentuknya love? Bukan ya. Kasih tidak ada bentuknya. Ya. Tidak bentuknya love atau kota atau segitiga, enggak ada. Ya. Tapi kasih akan terlihat dalam tindakan kita. Ya. Kesetiaan bisa dilihat wujudnya? Tidak bisa. Makanya saya mengkategorikan ini kesucian. Kesucian juga kesucian hati yang dimaksud ya, itu juga bukan sesuatu yang kelihatan. Tapi nanti ternyata kelima ini saling berkaitan. Saya melihat kelima hal ini saling berkaitan, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Kamu menjadilah teladan dalam perkataan saja. Tidak bisa, karena perkataan nanti ada hubungannya dengan tingkah laku, ada kasih, kesetiaan, dan lain-lain. Ya. Kita akan bahas satu persatu. Kenapa kita harus menjadi teladan dalam perkataan? Kita akan membuka di dalam Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi perkataan ini ya seringkali sesuatu yang seringkali kita tanpa sengaja kita banyak melakukan kesalahan karena perkataan. Ya, karena kalau orang dikatakan di situ, kalau orang yang mau sempurna dia juga harus mengendalikan. Karena nanti dari lidah kita, kalau di ayat lain, bahwa lidah itu meskipun kecil, tapi dia bisa memperbesar segala perkara. Ya, lidah ini kecil, tapi kita harus kekang. Kemarinnya ketika kami ngobrol di ruang PAK, ya ketika kami banyak cerita gitu, terus hati-hati dalam banyak bicara, banyak pelanggaran. Ya, dalam banyak janji, banyak dosa. Kenapa? Karena seringkali kita berkata-kata, mungkin kita bercanda atau apa, tanpa sengaja kita melukai orang lain. Ya, itu juga menjadi pergumulan saya. Karena menurut saya itu sudah, kalau saya memang disuruh bicara halus, saya tidak bisa. Karena rumah saya situasinya di hutan seperti itu, kalau ngomongnya pelan tidak dengar. Ya Mbak Wulan pernah ke rumah saya ya, dekat rumah saya, pernah ya? Mbak Jessi, ya. Belum juga, sudah pernah ke rumah saya ya. Jadi di sana kalau tidak bicara keras tidak dengar. Makanya saya kalau disuruh bicara lembut tidak bisa. Tapi saya juga seringkali saya dengar katanya banyak orang yang tersakiti karena mulut saya. Saya Tuhan setiap kali apa yang membuat sakit? Seringkali kan dalam pikiran saya berkata apa adanya, tapi kenapa sakit? Ya, karena enggak tahulah seperti itu ya. Jadi menjadi pergumulan bagi saya dalam perkataan. Perkataan sesuatu yang sulit untuk, menurut saya paling sulit dikendalikan perkataan. Perkataan ini bisa membuat orang semangat, tapi bisa melunturkan semangat orang. Siapa tahu saya kadang bercanda, maksud saya bercanda, misalnya dengan Musa, halo Musa, gitu. Dianya sakit hati, hanya saya bercanda saja. Misalnya, Musa kenapa kamu hitam? Ya memang hitam, ketika saya bilang putih, ya pasti dia itu, tapi mungkin itu melukai. Kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Kalau kita mau berhasil, salah satunya kendalikan dulu perkataan. Bagaimana perkataan kita, tadi kan saya bilang ya dalam kalimat tadi, saya rangkum menjadi sesuatu yang eksterior dan interior. Saya berpikir, ketika saya membuat perenungan ini, perkataan kita, bagaimana perkataan yang membangun adalah perkataan yang penuh kasih. Ya tadi
kita harus menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih dan kesetiaan, kesucian. Jadi antara eksterior dan interior ini harus selalu menyatu. Ya. Perkataan kita tidak hanya perkataan yang seperti apa, tapi ada lanjutannya. Perkataan yang penuh kasih, perkataan yang menyatakan kesetiaan, yang menyatakan kesucian. Kesucian itu berbicara mengenai ketulusan. Ya. Perkataan sesuatu yang kita ucapkan. Mari kita ketika kita berkata-kata, kita berkata-kata dengan penuh kasih. Ya. Ketika saya mengasihimu, saya tidak mungkin berkata, dasar kamu tidak bisa, pasti tidak bisa. Ya, ketika itu keluar dari mulut kita, kamu tidak bisa, kamu tidak akan bisa, orang lain akan lemah. Ya, saya pasti tidak bisa, saya pasti gagal. Apalagi ketika perkataan itu kita lontarkan untuk diri kita sendiri. Ya. Dulu saya memiliki seperti itu, dulu saya berkata, Wahyu kamu tidak mungkin berhasil, kamu tidak mungkin bisa. Ketika saya hidup dalam dunia itu, perkataan itu menghantui saya. Ya. Kamu tidak mungkin berhasil, kamu tidak mungkin bisa, kamu tidak mungkin sukses. Itu membuat saya kecil, mengkerut kecil, saya tidak bisa apa-apa. Mau melangkah ke sana, pasti tidak bisa. Mau melangkah ke sana, pasti tidak bisa. Karena sudah dibatasi tadi. Dulu batasan saya, kan saya lumayan, tidak terlalu nilai saya tidak terlalu jelek-jelek sekali. Saya ingin kuliah, tapi selalu ada batasan. Saya suka lagu Jawa seperti ini. Setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro padha lunga, amarga percaya, rezekine teka, saben dina bejo, tumraping sing percaya Gusti Yesus. Ya, ini terjemahannya seperti ini ya. Yang amin, yang tahu ya, tidak tahu terjemahannya ya. Terjemahannya seperti ini. Ya, itu lagu Jawa ya. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, setan ora doyan, setan tidak mau menjamah kita karena takut. Setan ora doyan, demit orang dulit. Setan ya, demit itu jenis setan, tidak mau nyentuh kita saking takutnya dengan kita. Ya, setiap sakit penyakit hilang. Ya, leloro podo lungo, setiap penyakit hilang karena kita percaya. Ya. Terus setiap hari rezeki itu datang. Terus yang terakhir, di setiap saat, setiap waktu, saben dino, setiap hari kita selalu menjadi orang yang bejo. Orang bejo itu apa? Orang yang selalu untung. Ya, ini saya percaya dan ini terjadi dalam hidup saya. Saya suka lagu ini karena itu terjadi dalam hidup saya. Sakit penyakit, puji Tuhan ketika saya percaya kepada Tuhan, yang dulu sakit-sakitan, sekarang puji Tuhan sehat sekali. Ya, luar biasa kan ngikut Tuhan ya. Ya, saya itu berangkat dari rumah itu jam 5:30. Kalian masih santai-santai, saya sudah lari-lari ya, berangkat. Nanti pulang lagi ke rumah jam 6. Ya, terus ada lagi bayi tadi, itu biasa tidurnya jam 12, jam 2, kemarinnya tidur jam 3. Terus jam 5 saya sudah harus bangun lagi, berangkat seperti itu. Itu setiap hari. Ya. Tapi puji Tuhan, saya sehat-sehat saja. Mungkin karena anak saya lari-lari, terus jadi saya setiap malam saya jam 12 masih kejar-kejaran di luar dengan anak saya. Ya, anak saya itu lampunya saya matikan, dia nggak peduli, dia tetap keluar mainan air. Tapi itu Tuhan, itu yang membuat saya mungkin sehat. Ya. Jadi puji Tuhan. Itu saya berpikir ini adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya. Kalau di sini ya sebanyak pekerjaan, kadang-kadang tidur saja nggak sempat ya, makan saja kadang nggak sempat. Tapi ketika kita melaksanakannya itu dengan takut akan Tuhan, saya melaksanakan dengan ketulusan hati, Tuhan yang memelihara kesehatan kita. Ya. Kembali lagi pada kuasa perkataan. Ya. Perkatakanlah sesuatu yang penuh kasih, yang penuh dengan kesetiaan dan ketulusan, baik kepada orang-orang maupun kepada diri kita sendiri. Kalau mau sukses, perkatakan, saya bisa, saya pasti bisa. Ya. Jangan itu wah itu kan hanya teori, tidak ada fungsi dari kata-kata. Siapa bilang, saya sudah membuktikannya. Ketika kita memperkatakan sesuatu yang positif, pikiran kita pun otomatis positif. Ketika pikiran kita positif, tindakan kita juga akan positif.
Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, maka semuanya bisa dilibas. Amin. Ya. Yang pertama adalah tentang perkataan, yang kedua tentang tingkah laku. Ya. Tingkah laku. Tingkah laku adalah kelakuan atau tindakan kita. Kelakuan atau tindakan itu akan muncul, itu hasil dari kegiatan batin kita, jiwa kita. Perilaku kita seperti apa, itu adalah cerminan dari jiwa kita. Ya, kemarin ya psikologi pendidikan belajar tentang itu ya. Kalau jiwanya kacau, maka tingkah lakunya kacau. Tapi ketika jiwa kita tenang, maka tindakan kita, perilaku kita cenderung tenang. Makanya ketika saya ada dalam masalah, saya selalu minta, Tuhan tolong tenangkan saya, tenangkan jiwa saya. Tapi ketika jiwa saya meronta-ronta, ya ini tidak bisa dikendalikan, maka perbuatan saya juga akan cenderung seperti itu. Tapi ketika kita berhasil menguasai jiwa kita, Tuhan yang menentramkan, menjadikan badai dalam diri kita itu reda, kita cenderung enak. Perbuatan kita enak, tingkah laku kita enak. Ya. Kunci yang kedua kalau kita mau berhasil, ya, karena karakter akan menentukan masa depan tadi ya. Yang pertama adalah kita harus menjaga perkataan kita, jaga perkataan kita. Ya. Yang kedua adalah tingkah laku. Kita harus memperhatikan tingkah laku kita. Tingkah laku kita seperti apa yang harus kita munculkan? Yaitu tingkah laku yang penuh kasih, tingkah laku yang menunjukkan kesetiaan dan juga kesucian. Ini wajib. Ya. Tingkah laku yang penuh kasih itu seperti apa? Ketika kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan kasih. Ya. Kasih juga dalam kesetiaan. Ketika kita melakukan sesuatu dengan kasih, niscaya hasilnya akan luar biasa. Coba kalian masak, ya, masak dengan penuh kasih, hasilnya beda dengan masak yang dengan hati yang marah. Ya. Kalau nggak percaya silahkan dipraktekkan. Ketika kalian marah, sambil nyambil marah seperti ini, saya pikir rasanya pun juga tidak akan enak, sebanyak apapun bumbunya, karena kita sudah dengan kemarahan. Tapi ketika kita melakukan dengan kasih, meskipun sederhana, meskipun apa, jadinya sesuatu yang luar biasa sekali. Perbuatan kita harus kita dasari dengan kasih. Apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan kasih. Kasih seperti untuk apa? Kasih yang ditujukan kepada Tuhan. Makanya ada perkataan seperti itu, sekecil apapun yang kamu lakukan, kerjakan itu untuk Tuhan. Artinya kerjakan itu dengan penuh kasih, seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Ya. Seperti ketika ketika Tuhan Yesus datang, Maria melayani. Marta juga melayani, tapi Marta sudah dengan hati yang iri. Hatinya sudah kacau. Tuhan, kenapa Maria duduk diam saja tidak kamu tegur? Sementara saya masak sendiri, Maria hanya duduk diam. Ternyata perbuatan Maria ini justru lebih dikenan Tuhan, bukan karena diamnya tidak, tapi dia melakukan dengan segenap hati. Apakah Marta salah ketika ada tamu, ada Tuhan Yesus terus dia sibuk masak, mungkin sibuk menyiapkan makanan, salahkah? Tidak, itu penting. Ya. Tetapi ketika dia tidak melakukannya dengan penuh kasih, ada iri hati. Ya. Ketika kita ada iri hati dengan orang lain, sungguh hidup ini tidak enak. Ya. Pernah kalian iri hati? Rasanya tidak enak, kita makan pun sambil ngelihat, wah sebelah saya jangan-jangan lauknya lebih besar dari saya. Itu ketika iri hati, sehingga kita sulit menikmati makan. Sama-sama kita makan ayam, sama-sama hanya tulang saja, kita berpikir, wah kenapa punya saya tulang, yang lainnya daging, padahal sama-sama tulang, karena apa? Ada rasa iri. Ketika hidup kita dikuasai iri hati, tidak mungkin hidup kita nyaman dan enak. Tapi kita harus kendalikan diri. Untuk kita bisa hati kita penuh kasih, sehingga nanti kita tidak iri. Ketika hati kita penuh kasih tadi terhadap orang, yang lainnya diberikan roti, kita dikasih permen, tetap bersyukur. Karena apa? Oh bagiannya beda-beda, oh berkatnya sendiri-sendiri.
Itu yang saya coba tanamkan dalam hidup saya. Ketika ada seseorang yang lebih berhasil atau seseorang yang mungkin mendapat lebih dan saya kok tidak seperti dia, saya selalu berkata, oh itu berkatnya sendiri-sendiri. Berkat tiap orang sendiri, belum waktunya saya seperti itu. Suatu saat ada waktunya, tapi kapan waktunya ya terserah Tuhan. Tapi ketika kita membatasi, oh berkatnya sendiri-sendiri, ya sudah selesai. Ya. Jadi ketika ada teman-teman yang ketika berangkat berkantor naik mobil, saya harus ngejar bis, apakah saya iri hati? Ya tidak, kenapa? Ya. Kenapa saya iri hati? Karena iri hati hanya semakin memperberat beban hidup kita. Tapi coba kita buang iri hati. Kita buang dengki dalam hati kita gantikan kasih. Hidup ini jadi lebih indah. Ya, melihat mahasiswa di sini, wah hati saya senang sekali, semangat sekali. Ayo kerja semangat. Terus nanti pulang, oh ada anak saya yang sudah menanti di rumah, sehingga saya meskipun jalan kaki lewat situ semangat sekali. Ada keluarga saya menanti. Di sini ada pekerjaan yang menanti. Jadi tetap semangat, penuh kasih. Ya. Perbuatan kita juga harusnya hendaknya penuh dengan kesetiaan. Mari kita tunjukkan kesetiaan dalam perbuatan kita. Kalian yang masih belajar, perbuatan kalian apa? Ya setia untuk belajar. Ya. Jangan karena, Bu Wahyu bilang IQ lebih tinggi nilainya daripada EQ, emosional lebih tinggi nilainya daripada intelijen. Makanya saya nggak usah belajar. Ya. Siapa bilang seperti itu? Orang kalau punya kecerdasan emosi, ditunjukkan melalui perbuatannya yang penuh dengan kesetiaan, dia akan tahu tugasnya. Tugas mahasiswa apa? Ya belajar. Mengerjakan skripsi, tugasnya ya mengerjakan skripsi. Ya. Minta ditunda, berapa? 10 tahun lagi. Saya pikir meskipun dikasih waktu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tidak akan berkembang dengan signifikan. Karena pengalaman bertahun-tahun seperti itu, selalu minta penundaan. Itu bukan hanya angkatan ini, dari dulu selalu begitu, Bu belum siap. Ya iya, orang baru tahu 2 minggu baru dikerjakan, ya, pasti ya belum siap. Sudah ada saya bilang, ini kalau kamu nggak sungguh-sungguh tidak lulus. Ya, untuk memotivasi saya harus sungguh-sungguh. Ya, mari kita setia. Ya. Karena setia ini pasti ada buahnya. Setia itu bukan hanya hubungan kita dengan, kalau punya pacar setia tidak ganti-ganti. Ya itu wajib. Ya. Tapi dalam pekerjaan kita juga harus setia. Ya, yang kerja bakti, ya setialah dengan kerja bakti. Kalau mengerjakan orang setia itu pasti sungguh-sungguh. Ya, seperti seorang suami istri yang setia, pasti juga akan berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangan hidupnya. Ya, itu suami istri. Tapi kalau kalian setia dengan kanan, pasti juga akan memberikan yang terbaik. Waktunya belajar ya belajar, waktunya kerja bakti ya kerja bakti. Itu bentuk kesetiaan. Apa ada seorang suami istri yang bilang, sayang saya setia dengan kamu, tapi kamu bekerja ya saya tidur. Apa ada seperti itu? Ya enggak ada, itu bukan kesetiaan. Ya. Meskipun mungkin yang istrinya tidak bekerja, tapi siapa bilang ibu rumah tangga enak? Ibu rumah tangga dari pagi sampai pagi, kerjanya banyak, tidak ada selesainya. Itu menunjukkan bahwa dia setia. Ketika suami pulang disiapkan makanan dan lain-lain. Kesetiaan itu bukan sesuatu yang pasif. Tapi ada sebuah perbuatan, ya, ada sebuah kegiatan. Beberapa waktu yang lalu, kesetiaan saya untuk di Kanaan teruji. Yang dulu pernah teruji, tapi lewat, ya, yang dulu lewat karena waktu itu ada yang mau, ya seperti itu sudah lewat. Beberapa hari yang lalu, kesetiaan saya terhadap Kanaan sudah mulai luntur, bukan mulai luntur, tapi mengalami tantangan. Ya, suatu kalau enggak Desember, Januari saya lupa, tanggal 6, ya saya masih ingat. Pendaftaran terakhir untuk P3K. Ya, saya punya karena saya sebagai penyuluh jadi mendapat prioritas di P3K. Sebenarnya saya bisa, cuma saya waktu itu saya bingung, Tuhan ini bagaimana ya? Kalau P3K itu seperti PNS, secara penghasilan pasti lebih, ya. Terus kerjanya sepertinya tidak terlalu banyak tuntutan. Itu menjadi pergumulan bagi saya, Tuhan ini bagaimana ya, Kanaan atau P3K, Kanaan atau P3K. Saya minta pendapat dengan anak saya.
Nak, saya pilih yang mana ya, P3K atau Kanaan? Terserah ibu lah, yang penting ibu bahagia. Itu jawaban anak saya yang besar ya. Karena saya selalu biasa diskusikan. Jadi kalau dalam banyak masalah selalu saya diskusikan. Punya uang, tidak punya uang, saya diskusi dengan anak saya. Karena dia harus tahu kehidupan saya. Ya, saya pikir gitu. Terus dengan suami saya, Pak, bagaimana? Saya pilih tetap di Kanaan atau P3K? Sebenarnya enak di P3K. Tapi bukankah kamu sudah 20 tahun di Kanaan? Kalau di P3K nanti kamu harus menyesuaikan diri sesuatu yang baru lagi. Tapi ya terserah kamu bahagianya di mana. Waduh, ini kok ternyata kuncinya di bahagia. Terus saya tanya Tuhan, ya, saya baru tanya Tuhan, Tuhan saya bingung dengan ini. Kanaan P3K. P3K kemungkinan 80-90% lolos. Ya. Kanaan, ya di Kanaan. Tuhan tidak menjawab. Saya bingung lagi, karena biasanya saya minta tanda dari Tuhan, Tuhan minta tanda kalau seperti ini. Itu tidak ada tanda-tanda sama sekali. Duh, Tuhan tidak menjawab ini. Kemudian saya memutuskan. Sudah tanggal 6 itu hari terakhir penyerahan. Laptop sudah saya bawa pulang, berkas tinggal klik, tinggal kirim. Saya bingung Tuhan. Akhirnya saya memilih tidak P3K. Ya, tapi tidak tahu nanti akan saya saksikan mungkin 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang, pasti nanti ada sesuatu berkat yang Tuhan akan sediakan, ya, ketika saya lebih memilih setia kepada Kanaan. Ya. Ya. Kadang-kadang perbuatan kita, ya memang harus kita menunjukkan kesetiaan. Ya. Juga perbuatan kita harus menunjukkan kesucian. Kesucian ini ketulusan hati. Ketulusan hati sekarang sangat sulit untuk didapati. Ketika kemarinnya ada orang yang menawarkan durian kepada Pak Cang, Ibu Cang dan saya, dan itu ada yang nawarin durian. Sebenarnya teman saya semangat sekali, ayo kita makan durian gitu. Tapi Pak Cang bilang, tidak usah kita pulang ke Kanaan. Dengan alasan ketika orang memberikan sesuatu pasti ada maksudnya. Beliau bilangnya gitu, padahal sudah saya bilang, enggak loh Pak, kalau kami di desa saya, kalau ada tamu juga akan kami kasih durian. Tapi Pak Cang punya pikiran, setiap orang memberikan sesuatu pasti ada maunya. Ya, mungkin kita jadi berhutang, seperti itu, saya kurang jelas, tapi intinya seperti itu. Ya. Memang di dunia ini sekarang kita sulit untuk mendapatkan orang yang tulus, orang yang ikhlas. Tetapi kita sebagai orang percaya, mari kita tetap tulus, ikhlas dalam kita melayani. Perbuatan kita harus menunjukkan ketulusan, keikhlasan ini. Apapun yang kita lakukan, kerjakan dengan ketulusan. Dengan kasih, dengan kesetiaan, dengan ketulusan. Ya. Kalau kita sudah melakukan ini berbicara mengenai karakter. Otomatis orang yang bisa mengendalikan perkataannya dengan perkataan yang penuh kasih, penuh kesetiaan, penuh kesucian, tingkah lakunya juga akan nampak dalam tingkah laku yang penuh kasih, penuh kesetiaan, penuh kesucian. Saya pikir ini adalah orang-orang yang bisa mengendalikan diri. Terhadap orang-orang yang seperti itu, Tuhan pasti berkenan. Kita akan membuka satu ayat lagi. Mazmur 25 ayat 14. Tolong ditayangkan di LCD, nanti kita akan membaca bersama-sama. Ya. Sudah dapatkan semuanya? Kita bangkit berdiri dulu, kita baca firman Tuhan ini. Ya. Biar yang ngantuk sedikit tidak ngantuk. Ya. Pada hitungan yang ketiga kita akan baca 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Amin. Silahkan duduk kembali. Ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ketika kita melakukan yang di Timotius tadi, itu adalah bagian dari kita takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan bergaul karib. Ya. Orang yang bergaul karib itu seperti apa? Ya. Itu namanya karib, itu seperti seorang sahabat. Kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan, pasti kita punya hak lebih.
Orang karib itu orang yang bersahabat. Ya, pasti namanya ketika saya bersahabat karib dengan Ana misalnya, saya bersahabat karib dengan Ana, pasti saya menerima apa adanya Ana. Pasti saya punya hubungan yang lebih dekat. Ketika ada yang mengganggu Ana, saya akan, jangan, dia sahabat karib saya. Demikian pula ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akan memperoleh hak-hak kita. Ya. Tuhan akan memberikan fasilitas khusus untuk orang yang bergaul karib dengan Dia. Makanya dikatakan karaktermu itu akan menentukan masa depanmu. Karena ketika kita membangun karakter yang bagus, kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pasti Tuhan memberikan fasilitas yang berbeda pada kita. Amin. Bergaul karib dengan Tuhan akan membuat kita mempunyai fasilitas yang berbeda. Saya sungguh merasakan ini. Banyak sekali yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya membuat saya berbeda dari yang teman-teman saya. Kenapa saya selalu bilang saya? Bukan saya menyombongkan diri. Tuhan tahu apa yang dalam hati saya. Tapi saya merasa hidup saya itu harus jadi kesaksian. Itu pertama kali panggilan saya dalam ketika saya mengikut Tuhan. Hidup saya ini Tuhan izinkan hidup saya tidak baik supaya menjadi baik dan suatu saatnya menjadi kesaksian. Jadi ketika saya bilang saya seperti ini bukan karena saya menyombongkan diri, tidak. Ya, tapi karena saya sungguh merasakan Tuhan memberi fasilitas khusus terhadap saya. Bayangkan, saya sekolah di Kanaan, kalian modalnya sekolah di Kanaan berapa? Kalian besar sekali, orang tua saya memberi tidak lebih dari 800.000 selama 5 tahun di Kanaan. Padahal rumah saya dekat. Tapi kenapa? Ya Tuhan seperti itu, Tuhan pelihara sedemikian rupa. Melalui cara pemeliharaan Tuhan. Ya. Ketika saya sakit, ya orang sakit TBC, paru-paru saya sebelah sudah tidak berfungsi. Seharusnya saya lemah, saya tidak bisa apa-apa. Tapi puji Tuhan sampai sekarang masih sehat. Tuhan memberikan fasilitas khusus. Ya. Kemarinnya, tahu di Kanaan, biar untuk beli susu kurang. Tuhan memberikan ketika saya mencoba mendaftar penyuluh, ya. Penyuluh ini bisa kerjaan sampingan karena saya kerjakannya di hari Minggu, ketika saya pelayanan seperti itu, ketika pas di kelas sambil saya memberikan penyuluhan. Tuhan mengizinkan saya lolos ikut penyuluh. Padahal jujur ketika tes penyuluh itu perut saya besar lah, saya tidak tahu apa itu 4 pilar kebangsaan lah, saya tidak tahu yang namanya seperti itu, saya tidak tahu. Saya hanya tahu ya sedikit firman Tuhan saya tahu, psikologi pendidikan saya tahu, tapi yang lainnya saya tidak tahu. Sehingga waktu itu ketika diwawancarai, lah Bu Wahyu ini kok nggak tahu apa-apa? Ya maaf Bu, waktu itu maaf Bu, saya tidak punya televisi, jadi saya tidak tahu. Ya. Televisi saya tidak pernah lihat TV, jadi saya tidak tahu tentang 4 pilar kebangsaan lah, apa itu slogannya Kemenak lah, itu apa saya juga nggak tahu. Saya ditanya selalu tidak tahu, tapi mukjizat Tuhan terjadi. Ya, meskipun saya ditanya nggak tahu, ya, disuruh menghafal dasatitah 10 firman itu saya juga nggak tahu, waktu itu juga tidak bisa juga. Tapi kok saya lulus? Itu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Yang lainnya yang sudah menghafal berhari-hari, saya tahu ada teman-teman ngeprint sampai berlembar-lembar, kisi-kisinya seperti ini. Saya tidak belajar kisi-kisi, mana sempat saya belajar. Paginya bekerja di sini, pulang sudah capek, nggak mungkin saya belajar. Saya hanya berangkat. Saya berangkat dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan saya dapat ini, pasti Tuhan kerjakan. Tapi kalau enggak ya sudah. Tapi puji Tuhan, saya lulus. Ya. Sehingga apa? Sehingga saya bisa mempermuliakan Tuhan juga melalui ini. Tuhan selalu memberikan fasilitas khusus ketika kita karib dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa karib? Yaitu melalui karakter. Hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, dalam penyerahan akan Tuhan. Itu yang akan menentukan masa depanmu. Bukan orang, bukan kenalan kita, bukan modal kita, bukan.
tapi adalah kuncinya hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ketika kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, segala sesuatunya Tuhan yang akan permudah. Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Amin. Ya, yang skripsi santai saja. Yang penting kerja keras, semangat dulu. Untuk yang lainnya serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Tapi tergantung dari kekaripan kalian kepada Tuhan. Kalian hanya, Tuhan aku berserah tapi habis itu tidur ya. Sama saja. Ya. Karena tadi ya, karakter kita juga, perbuatan kita harus menunjukkan kesetiaan. Tugasnya mengerjakan skripsi ya kerjakan. Kalau perlu sampai pagi ya enggak apa-apa. Itu harus kita bangun dulu. Semangat dulu. Baru menantikan ya pertolongan Tuhan itu pasti terjadi, tapi siap tidak kita menerima. Tuhan mau memberikan berkatnya kepada Jesse, Jesse-nya masih tidur, memberikan inspirasi masih tidur ya pasti lewat, berikan kepada yang siap. Berkat Tuhan hanya diberikan kepada orang yang siap, maka siaplah menjadi orang yang menerima berkat, amin. Ya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah seperti dikatakan Paulus ya. Jadilah teladan dalam perkataan, perbuatan yang semuanya itu harus didasari dengan kasih, kesetiaan dan juga ketulusan hati. Ketika karakter kita bagus di hadapan Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan yang akan menentukan masa depan kita. Ya. Mari kita akan menundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh kami pelajari. Biarlah Tuhan, ketika kami bingung menentukan masa depan kami, ketika kami ragu akan masa depan kami boleh tetap percaya bahwa masa depan kami ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam kuasa-Mu, ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami Tuhan boleh senantiasa mau belajar untuk terus memperbaiki karakter kami. Terus belajar untuk dekat dengan Allah. Karena kami tahu hidup kami hanya berhasil saat beserta dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berikan keberhasilan, berikan pengharapan bagi seluruh kami tempat ini. Sehingga Tuhan, hidup kami bisa mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk menyongsong masa depan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.